Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubayday Channel. Masih tetap di saluran video dan channel tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang cara belajar efektif di sekolah kejuruan. Tapi sebelum disimak materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubayday Channel. Disimak materinya ya. Cara belajar efektif di sekolah kejuruan mempunyai tujuan yakni dapat memahami hakikat belajar, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, serta cara belajar secara efektif dan efisien. Persepsi tentang cara belajar efektif di sekolah kejuruan. Pada saat ini, pendidikan di negara kita belum menunjukkan hasil yang maksimal. Padahal perkembangan teknologi di negara kita dari tahun ke tahun semakin pesat. Mengapa bisa terjadi demikian? Salah satunya karena orang-orang di sekitar kita lebih banyak menggunakan alat-alat elektronik. Bukan karena menjadi sumber belajar untuk mencari ilmu, melainkan hanya untuk mencari hiburan atau kesenangan. Oleh karena itu, kita harus belajar dengan giat, secara efektif, efisien, serta menggunakan banyak sumber belajar, salah satunya internet, agar kita menjadi orang yang sukses. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Dikutip dari Bari Jamara. Belajar dapat didefinisikan sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Dikutip dari James O. Whittaker. Sedangkan belajar menurut Howard L. Kingsley, belajar adalah proses di mana tingkah laku atau dalam arti luas ditimbulkan atau diubah melalui praktek dan latihan. Pengertian belajar berikutnya yakni belajar dikatakan sebagai suatu proses karena perubahan tingkah laku yang terjadi melalui suatu tahapan-tahapan yang pada akhirnya menjadi suatu hasil belajar. Misalnya, seorang anak yang ingin dapat berjalan, maka ia mulai dilatih oleh orang tuanya merangkak, berdiri, diturunkan untuk mulai melangkah, yang pada akhirnya si anak bisa mulai berdiri dan mulai sedikit demi sedikit melangkahkan kakinya. Dan kemudian ia mulai dapat berjalan dengan sempurna. Dikutip dari Daliono 2006 halaman 104. Demikian juga bila seorang siswa ingin mengetahui, dapat serta memahami sesuatu dengan baik, maka ia harus melalui proses yang disebut dengan proses belajar. Proses belajar akan menghasilkan perubahan yang bersifat intensional atau disengaja, positif, aktif, efisien, efektif, dan fungsional. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Ada dua faktor, yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah kondisi eksternal atau faktor eksternal. Yang pertama faktor internal ya adalah fisik atau jasmania, psikis atau kejiwaan, adanya kemauan atau niat, kecerdasan atau IQ, minat, dan motivasi. Sedangkan kondisi eksternal terdiri dari sarana dan prasarana serta lingkungan sekitar. Tiga hal yang mendukung cara belajar yang efektif. Yang pertama, belajar mandiri. Yang kedua, media belajar. Dan yang ketiga, strategi atau cara belajar.
Belajar mandiri yaitu sebuah konsep pembelajaran atas inisiatif sendiri, bukan belajar mandiri atau belajar sendiri. Kemudian media belajar. Yang disebut media belajar adalah sebuah sarana kita yang akan membantu kita dalam belajar, karena kita tinggal membaca dari media itu sehingga kita sudah tinggal memahami hal tersebut. Ini juga butuh kita cara sesuai yang akan kita pelajari. Sedangkan strategi atau cara belajar, yakni strategi belajar efektif sangat penting untuk mencapai prestasi belajar yang ingin dicapai. Cara belajar efektif untuk pelajaran yang berbasis teoritis. Yang pertama, ciptakan suasana belajar yang nyaman. Yang kedua, merangkum materi pelajaran atau membuat mind mapping atau beta konsep. Yang ketiga, metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Yang keempat, mengingat yang dipelajari. Dan yang kelima, belajar rutin tapi jangan lama. Cara belajar efektif untuk pelajaran yang berbasis matematis atau eksakta. Yang pertama, ciptakan suasana belajar yang nyaman. Yang kedua, merangkum materi pelajaran atau membuat mind mapping atau peta konsep. Belajar dengan memahami bukan menghafal. Belajar dengan praktik. Dan yang terakhir, belajar secara kelompok. Cara belajar efektif untuk pelajaran di SMK yang dipraktikumkan. Yang pertama, pahami teorinya untuk setiap mata pelajaran yang dipraktikkan sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilih. Yang kedua, buat peta pikiran atau peta konsep, atau disebut juga mind mapping, untuk memudahkan memahami dan mempraktikkan teorinya, sehingga ketika dipraktikkan akan lebih cepat untuk dipahami. Yang ketiga, perhatikan setiap instruksi atau arahan dari guru atau instruktur praktikum dengan benar. Ikuti setiap tahapannya dan jangan lupa bertanya apabila ada sesuatu yang Anda belum pahami. Yang keempat, pelajari dan pahami betul setiap tahapan dalam praktikum, karena praktikum ke-1, kedua, dan seterusnya saling terkait. Apabila tahapan praktikum ke-1 tidak Anda pahami, maka akan berpengaruh terhadap semangat dan kelancaran praktikum berikutnya. Dan yang terakhir, kelima, pelajari ulang mind mapping atau peta konsepnya setiap tahapan praktikum dan terus latihan praktik agar terbiasa terlatih sehingga memiliki kompetensi sesuai dengan keahliannya. Terima kasih telah menyimak materi tentang cara belajar efektif di sekolah kejuruan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lu By Day channel. Terima kasih. Dadah.